Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu serta virtual meeting yang kami hormati, terutama tentunya para senior. Saya lihat di sini ada bapak-bapak serta ibu fungsional di lingkungan Bapeda Provinsi Jambi, baik itu fungsional yang di perencanaan maupun analis kebijakan. Juga yang kami hormati, yang kami banggakan tentunya tim kerangka ekonomi makro Bapeda Provinsi Jambi, baik itu yang berasal dari internal Bapeda maupun yang kontraktual individual. Ada Ibu Dina, Bu Dwi di sana. Kemudian juga kepada seluruh peserta. Pada kesempatan ini tentu pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat karunia-Nya kita dapat bersilaturahmi walaupun secara virtual atau di dunia maya, namun tidak akan mengurangi arti daripada silaturahmi ataupun pembahasan daripada kerangka ekonomi makro itu sendiri. Tadi salawat dan salam sudah kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyak bersalawat kita mendapat semangatnya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, sama-sama diketahui bahwa bidang ekonomi pada anggaran tahun 2020 ini membuat salah satu dokumen yaitu kerangka ekonomi makro dengan format swakelola tipe 1, dan salah satu daripada proses penyusunan KEM tersebut adalah apa yang kita laksanakan pada hari ini, yaitu laporan pendahuluan yang nanti barangkali akan disampaikan oleh tim KEM Provinsi Jambi dan sudah disepakati kemarin Ibu Dina. Kemudian juga untuk tertibnya diskusi kita, kami minta kemarin kepada Ibu Risti Putri untuk menjadi moderator di ruang rapat ekonomi bersama tim KEM. Kemudian pada kesempatan ini terus terang tadi Pak Kaban menyampaikan salam dan belum bisa bergabung. Mudah-mudahan nanti beliau bisa bergabung bersama kita. Dan pada kesempatan ini izinkan kami selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan dari kegiatan ini mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa hadir di virtual meeting ini. Kemudian hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, laporan pendahuluan yang kita segera laksanakan. Demikian, terima kasih atas perhatian. Untuk acara selanjutnya, kami persilakan nanti moderator yang akan memimpin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi rapat bentar ya. Baik, terima kasih Pak Kabid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Risti Putri di sini diberi kesempatan oleh Pak Kabid untuk menjadi moderator dalam diskusi kita pada pagi hari ini. Pertama, yang saya hormati Kabid Ekonomi dan Kabid Pendanaan, yang saya hormati para Kasubit di lingkup Bapeda Provinsi Jambi, yang saya hormati para pejabat fungsional di lingkup Provinsi Jambi, dan yang saya hormati juga tim pengawas, tim persiapan, dan tim pelaksana penyusunan dokumen kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan tentunya untuk dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Namun memang kita dalam kondisi yang berbeda dengan menggunakan virtual meeting. Hari ini saya akan memperkenalkan tim KEM Provinsi Jambi, di mana tim KEM ini
sebelumnya telah mengikuti TOT yang dilaksanakan oleh Bappenas, yang diikuti oleh seluruh Bapeda se-Indonesia, dan tindak lanjut dari TOT ini adalah dengan menyusun dokumen kerangka ekonomi makro ini. Tim camp ini diketuai oleh Kabid Ekonomi, Pak Hairul Asrori, disekretaris oleh Ibu Nurjanah Pangeran selaku Kabid Pendanaan, dan beranggotakan 3 orang, yaitu ada Ibu Folia Mildarini SPME, Kasubit Pendanaan, ada Pak Riswandi, fungsional analisis kebijakan, dan Pak Hendra Atmaja, fungsional umum di bidang ekonomi. Dan kelima tim camp ini juga mendapat bantuan dari konsultan individual yang di-hire oleh Bapeda. Ada 2 orang konsultan individual dalam penyusunan dokumen ini, yaitu ada Ibu Faradina Zevanya SEME dan Ibu Dwi Hastuti SEMSC, di mana kedua konsultan ini di-hire oleh Bapeda dan mereka memiliki kualifikasi dan orang yang kompeten di bidangnya. Penyusunan dokumen ini sedikit saya sampaikan bahwa bertujuan untuk memberikan dan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan Provinsi Jambi ke depan dan menjadi dasar juga untuk penyusunan RPJMD Provinsi Jambi ke depan. Mengingat pada tahun 2021 RPJMD Provinsi Jambi sudah habis dan akan disusun RPJMD baru RPJMD tahun 2021-2024. Pada pagi hari ini akan menjadi narasumber kita yang akan memaparkan materi laporan pendahuluan penyusunan camp ini, yaitu Ibu Zevanya Faradina. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada Ibu Zevanya Faradina, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bisa dengar ya? Sudah di share screen Pak Indra? Mungkin diperbesar ya? Sudah selesai. Slide. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan laporan pendahuluan jasa pembuatan dokumen kerangka ekonomi makro di Provinsi Jambi. Yang terhormat Kepala Bapeda Provinsi Jambi, yang terhormat Kepala Bidang di lingkup Bapeda Provinsi Jambi, yang terhormat Kepala Subbidang di lingkup Bapeda Provinsi Jambi, yang terhormat pejabat fungsional Bapeda Provinsi Jambi, yang terhormat tim persiapan, pengawasan, dan pelaksana KEM atau Kerangka Ekonomi Makro Provinsi Jambi, dan yang terhormat para peserta Zoom yang telah hadir pada hari ini. Mungkin slide selanjutnya, Pak Indra. Baik, sebelum kami menyampaikan bab pendahuluan, kami akan menyampaikan tentang pengorganisasian dan uraian tugas pada penyusunan kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi ini. Adapun penyusunan dokumen kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi ini itu dipimpin oleh 1 orang ketua, 1 orang sekretaris, dan 5 anggota, di mana 3 anggota itu berasal dari internal Bapeda Provinsi Jambi dan 2 berasal dari tenaga ahli, yakni saya, Faradina Zevaya, dan Ibu Dwi Hastuti, SEMSC. Selanjutnya, Pak. Baik, berikut metode pelaksanaan kegiatan. Ada beberapa tahapan yang akan kami lewati dalam menyusun kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi ini. Yang pertama itu ada tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini terkait dengan penyelesaian administrasi, mobilisasi personil, dan pengumpulan data tahap awal, maupun juga nanti mobilisasi personil, peralatan, serta pengumpulan data sekunder untuk pendukung, dan juga persiapan pekerjaan lapangan dan pendefinisian kebutuhan pengguna. Selanjutnya ada tahap pengumpulan data,
pada tahap ini kami menggunakan data primer dan data sekunder, di mana data primer itu dengan melakukan FGD langsung ke beberapa instansi di daerah dan juga pusat. Untuk data sekunder itu dengan mengambil beberapa publikasi dari instansi terkait seperti BPS, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan World Bank. Kemudian pada tahap analisis dan penyusunan, itu dilakukan pengolahan data dan informasi guna mendukung penyusunan dokumen kerangka ekonomi makro ini. Selanjutnya ada tahap presentasi dan pelaporan, di mana pada tahap ini dilakukan penyajian laporan, baik itu laporan pendahuluan, laporan antara, dan laporan akhir, melalui pelaksanaan asistensi dengan PPK, PPTK, dan tim pengawasan. Pelaksanaan FGD juga dilakukan dengan melibatkan berbagai stakeholders, di mana nanti terdapat masukan-masukan dari stakeholders untuk perbaikan laporan ke depannya. Dan juga nanti di akhir ada laporan yang telah dibuat itu disetujui oleh PPK dan tim pengawasan. Oke, Pak, selanjutnya. Nah, berikut adalah gambaran sederhana dari konsep pengumpulan data, di mana tim pelaksana itu sebagai fasilitator yang menjembatani dua kepentingan, di mana nanti bermuara pada penyusunan dokumen kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi. Selanjutnya, Pak. Nah, ini jadwal kegiatan. Pertama itu dimulai dari bulan Juli, ada tahap persiapan kegiatan, kemudian bulan Agustus ini kami melakukan desain kegiatan, kemudian juga mengumpulkan data, baik itu data primer maupun sekunder, kemudian juga menyusun laporan pendahuluan dan presentasi laporan pendahuluan yang dilakukan pada hari ini. Untuk bulan September itu direncanakan mengumpulkan data lebih lanjut untuk menyusun laporan antara dan presentasi laporan antara. Di bulan Oktober nanti difokuskan untuk penyusunan laporan akhir dan juga presentasi laporan akhir dan finalisasi pelaksanaan. Baik, kita masuk pada bab inti. Jadi sebelum kita menggambarkan kondisi perekonomian Provinsi Jambi, alangkah baiknya kita menyinggung bagaimana kondisi perekonomian dunia secara global. Jadi perkembangan ekonomi dunia itu secara makro cukup berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sejak terjadinya krisis di berbagai negara, kondisi negara di kawasan Eropa maupun negara maju di kawasan Asia Timur seperti Cina dan Jepang itu juga mengalami resesi dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Jadi selama periode tersebut ternyata banyak terjadi penurunan aktivitas permintaan, khususnya negara-negara di dunia diikuti dengan penurunan harga komoditas internasional, termasuk dengan penurunan harga minyak dunia. Ditambah lagi kondisi perekonomian di awal tahun 2020, di mana perekonomian di hampir seluruh negara itu mengalami penurunan yang cukup drastis dikarenakan merebaknya pandemi COVID-19. Triwulan 1, itu kita lihat di bawah ada datanya, pertumbuhan ekonomi di beberapa negara mengalami kontraksi, seperti Cina terkontraksi hingga 6,8%, Jepang terkontraksi hingga 3,4%, Indonesia juga tertekan hingga 2,97%. Itu disebabkan oleh menurunnya permintaan domestik maupun permintaan internasional. Konsumsi rumah tangga juga tercatat 2,84% dibandingkan triwulan 4 tahun 2019 sebesar 4,97%. Investasi juga mengalami perlambatan hingga 1,7%, terutama dipengaruhi oleh melambatnya investasi bangunan. Kemudian juga pengeluaran pemerintah itu meningkat 3,74% sebagai akibat dari antisipasi pemerintah dalam penanganan COVID-19. Dari sisi lapangan usaha, perlambatan ekonomi disebabkan melambatnya perdagangan dan penyediaan akomodasi, serta lapangan usaha dan transportasi juga serta pergudangan, itu ternyata dipengaruhi oleh mobilitas masyarakat sebagai dampak dari penerapan mitigasi COVID-19, adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar, kemudian juga masyarakat diharuskan stay at home, sehingga sektor transportasi, jasa, pergudangan, hotel dan restoran itu mengalami penurunan. Mungkin triwulan, ya kita masuk ini.
triwulan 2 kita lihat gambarannya, itu PDB real Indonesia terkontraksi hingga minus 5,32%. Hal tersebut disebabkan dengan jatuhnya permintaan global. Perlambatan dari sisi permintaan domestik itu secara signifikan disebabkan konsumsi rumah tangga yang jatuh hingga minus 5,6%, di mana dibandingkan dari triwulan 1 tahun 2020 itu masih kisaran 2,6%. Dan itu juga secara langsung disebabkan karena adanya pembatasan sosial berskala besar, yang mana saya sebutkan tadi. Akibat adanya PSBB, masyarakat harus stay at home, sehingga pengeluaran untuk transportasi, kemudian restoran, hotel, jasa itu cukup menurun, kecuali untuk kategori kesehatan dan pendidikan. Sementara juga untuk konsumsi makanan dan minuman itu juga tidak mengalami kontraksi yang sedemikian rupa. Pengeluaran pemerintah itu juga terkontraksi hingga minus 6,9%. Dan itu saat ini pengeluaran pemerintah yang paling tinggi untuk bantuan sosial. Untuk investasi sendiri, investasi itu mengerucut hingga minus 8,6%. Mengapa demikian? Dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar, itu menurunkan aktivitas konstruksi dan juga menurunkan harga komoditas yang menyebabkan investasi turun. Ditambah lagi dengan sentimen bisnis yang negatif berdampak pada penurunan investasi seperti pada penundaan proyek-proyek infrastruktur. Selanjutnya, untuk ekspor impor, belum ya. Untuk ekspor impor, itu ekspor terkontraksi paling besar diberikan oleh ekspor gas dan non-migas sebesar minus 7,5%. Dibandingkan juga dengan impor, ternyata gas dan non-migas juga memberikan kontribusi penurunan tertinggi, sekitar minus 6%. Dari sisi produksi juga sektor-sektor yang terpapar guncangan eksternal, itu pembatasan mobilitas juga mengalami kontraksi. Sementara terdapat juga beberapa sektor modern dan padat pengetahuan atau pendidikan itu juga pertanian masih bisa dikatakan positif. Dan itu saya dapatkan datanya dari World Bank tahun 2020. Selanjutnya, baik, kita masuk pada gambaran perekonomian Provinsi Jambi. Jadi Provinsi Jambi ini sebagai salah satu provinsi di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera ya, terkena dampak juga dari pandemi COVID-19 ini. Namun menariknya, sebelum pandemi COVID-19 ini merebak, ternyata pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi itu juga berfluktuasi selama tahun 2010 sampai 2019. Adapun kisaran fluktuasinya itu sebesar 6% sampai 7%. Dan periode selanjutnya itu terjadi perlambatan perekonomian, terutama di triwulan 2 dan triwulan 3 tahun 2019, di mana triwulan 2 itu 4,73% pertumbuhan ekonominya, sementara di triwulan 3 itu 4,31%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi ternyata juga disebabkan dengan melemahnya permintaan di tengah kenaikan stok. Perlambatan ekonomi global hingga nasional itu membuat permintaan terhadap energi primer juga menurun. Ditambah lagi dari sisi permintaan itu perlambatan ekonomi dipengaruhi juga penurunan ekspor, terutama untuk komoditas tambang dan karet. Di samping itu juga pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu mengalami perlambatan disusul dengan moderasi belanja akibat dari berakhirnya perayaan hari besar keagamaan, Lebaran. Sebaliknya, konsumsi pemerintah malah tumbuh cukup signifikan. Karena apa? Didorong dengan ekspansi dari realisasi belanja pegawai dan transfer dana ke daerah. Baik. Nah, ini juga tentang perbandingan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan Provinsi Jambi. Dari sisi permintaan, kita lihat sektor yang mengalami pertumbuhan tinggi itu pada triwulan 3 tahun 2019 adalah sektor pengeluaran konsumsi pemerintah, di mana pertumbuhan yang sangat signifikan itu dipengaruhi oleh konsumsi pemerintah yang saya sebutkan tadi, didorong oleh realisasi belanja pegawai, terkait juga dengan transfer dana ke desa. Dari sisi permintaan juga yang mengalami penurunan tinggi, itu adalah sektor ekspor barang dan jasa.
yang disebabkan oleh melemahnya kinerja komoditas pertanian dan pertambangan. Dari sisi lapangan usaha sendiri, sektor yang mengalami peningkatan tertinggi di triwulan 3 tahun 2019 yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Namun sayangnya, share dari sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial ini tidak tinggi, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Dilanjutkan lagi dengan sisi lapangan usaha, yang mengalami penurunan cukup signifikan itu dikontribusi oleh sektor pertambangan, seiring dengan melemahnya permintaan terhadap kebutuhan energi primer dan juga perlambatan ekonomi global. Pertumbuhan positif sektor pertanian itu kemungkinan juga dapat menahan perlambatan ekonomi di Provinsi Jambi agar tidak jatuh begitu dalam. Kinerja triwulan 2 ini, sektor pertanian mengalami akselerasi ya, dikarenakan adanya panen raya. Ya, jadi cukup membantu juga, terutama juga akselerasi perbaikan kinerja komoditas kelapa sawit. Untuk triwulan 4 mungkin bisa lanjut. Baik, untuk triwulan 4 tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi itu meningkat 3,59%, di mana dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir seluruh lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,43%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen PKRT yang tumbuh 4,97%. Jika dilihat juga dari keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi juga mengalami peningkatan selama 2019. Untuk mungkin selanjutnya, Pak. Baik, ini struktur perekonomian di Provinsi Jambi triwulan 4 tahun 2019 masih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan kontribusinya 27,20%. Diikuti posisi kedua itu ada pertambangan dan penggalian sebesar 17,94%. Dan dari sisi pengeluaran, PDB banyak digunakan untuk komponen ekspor sebesar 74,25% dan impor 53,55%. Selanjutnya, Pak. Oke, kita masuk pada pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi Jambi itu terkontraksi hingga 1,87%. Itu melambat ya dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, yakni 3,59%, dan juga lebih rendah ternyata jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan pertama tahun 2019, sebesar 4,69%. Perlambatan perekonomian itu ternyata dilatar belakangi dengan terbatasnya aktivitas perjalanan, transportasi, industri, perdagangan, juga jasa akibat dari pandemi COVID-19 ini. Meskipun pertumbuhan lapangan usaha di bidang pertambangan, industri, transportasi ya, sektor pertanian mengalami peningkatan. Itu yang seperti mana saya sampaikan tadi karena adanya panen raya untuk tanaman pangan dan hortikultura. Kalau dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh 13 dari 17 total lapangan usaha kategori ekonomi, di mana sektor tertinggi itu diberikan oleh informasi dan komunikasi sebesar 15,16%. Sementara, sekarang kita coba lihat untuk sektor yang mengalami perlambatan atau penurunan yang cukup signifikan di triwulan 1 2020 ini, di mana transportasi dan pergudangan itu menyusut hingga minus 7,6%, jasa perusahaan minus 2%, kemudian penyediaan akomodasi dan minum minus 3,96%, serta jasa lainnya terkontraksi hingga minus 1,85%. Perlambatan ekonomi dari sisi pengeluaran juga disebabkan karena penurunan ekspor komoditas migas dan non-migas, ditambah lagi dengan penurunan daya beli masyarakat yang berdampak pada penurunan investasi. Dari keseluruhan pengeluaran, yang mengalami penurunan hanya pengeluaran pemerintah yang mengalami peningkatan. Karena apa? Tadi sebagai antisipasi pemerintah dalam penanganan COVID-19, sehingga pemerintah harus mempersiapkan segala sarana dan prasarana dalam memitigasi COVID-19. Baik.
Nah, di sini kita lihat di triwulan 2 tahun 2020, di mana perekonomian Provinsi Jambi ternyata terkontraksi hingga 1,72%. Ya, sehingga itu mengalami pertumbuhan tertinggi dari sektor informasi ternyata yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB Provinsi Jambi sebesar 13,08%. Selanjutnya diikuti dengan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah dan limbah, serta daur ulang 4,16%, dan jasa keuangan serta asuransi 3,94%. Adapun lapangan usaha yang terkontraksi sangat dalam, itu ada sektor transportasi dan pergudangan, minus 27,75%. Kemudian, ya, nah ini menarik ini. Ini gambaran struktur ekonomi Provinsi Jambi di triwulan 2. Ternyata ada satu sektor yang mengalami penurunan cukup signifikan, di mana kita lihat di situ sektor pertambangan dan penggalian, di mana sebelumnya itu berada pada posisi 2, sekarang di triwulan 2 tahun 2020 turun hingga posisi 4, ya, sebesar 10,52%. Posisi 2 ternyata digantikan oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sebesar 13,71%. Mengapa komoditas barang tambang menurun hingga posisi 4? Itu tadi disebabkan penurunan harga migas dan batu bara yang sangat signifikan. Kemudian juga kami, tim, menganalisis beberapa indikator makroekonomi yang perlu dikaji dan dianalisis lebih lanjut guna dapat menemukan strategi dan kebijakan dalam meminimalisir perlambatan perekonomian di Provinsi Jambi. Di antaranya ada beberapa indikator makro seperti PDRB, kemudian inflasi, investasi, ekspor-impor, ICOR, tenaga kerjaan, kemiskinan, indeks pembangunan manusia, juga indeks Gini, termasuk juga indeks Williamson. Baik. Selanjutnya mungkin Pak. Nah, ini dia. Ini rumusan masalah yang kami akan analisis. Yang pertama itu menyajikan dan menganalisis data kondisi ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 sampai 2019 yang mencakup beberapa indikator makro yang telah saya sebutkan tadi. Kemudian juga merumuskan dan menganalisis angka proyeksi ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 sampai 2026 beserta indikator makro dengan low, moderate, dan high scenario. Terus yang ketiga, memberikan saran dan rekomendasi angka proyeksi untuk target indikator makro ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 sampai 2026. Sasaran dari kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi ini sendiri yaitu tersusunnya buku kerangka makro Provinsi Jambi berisi kajian analisis data kondisi ekonomi Provinsi Jambi tahun 2010 sampai 2019 yang mencakup indikator makroekonomi. Kemudian juga rumusan dan analisis angka proyeksi ekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 sampai 2026 dengan low, moderate, dan high scenario, serta memberi rekomendasi angka proyeksi untuk target indikator makroekonomi Provinsi Jambi tahun 2021 sampai 2026. Dan ini dasar hukumnya ada 12 landasan hukum yang kami pakai untuk menyusun kerangka ekonomi makro ini. Selanjutnya Pak, bisa di-skip. Nah, ini tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisikan konsep-konsep dan teori pendukung dalam menganalisis kajian kerangka ekonomi makro Provinsi Jambi ini. Itu terdapat 12 konsep dan teori yang berasal dari publikasi dan beberapa jurnal terbaru juga. Seperti contoh, itu rencana kerja kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, di mana tahun 2020 ini pandemi COVID-19 itu telah mengubah tatanan kehidupan serta perekonomian dunia, termasuk juga Indonesia. Situasi ini mengharuskan Indonesia harus melakukan transformasi atau reformasi yang fundamental, di mana tahun 2021 kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal itu diarahkan untuk
reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan, kemudian juga transfer dana ke daerah, dan reformasi anggaran juga pendapatan. Selanjutnya investasi, ini kami mengarah pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dan untuk yang lainnya kami mengambil dari beberapa jurnal-jurnal terkait. Mungkin bisa lanjut, Pak. Nah, ini metode penelitian. Jenis dan sumber data yang kami gunakan, kami menggunakan data primer dan sekunder. Data primer itu dengan melakukan tinjauan langsung dan sosialisasi, serta melakukan forum group discussion dengan instansi-instansi terkait di daerah ataupun pusat. Juga kalau untuk data sekunder, kami memperoleh dari publikasi beberapa instansi terkait, seperti BTS, Bank Indonesia, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan World Bank. Metode analisis data juga, kami menggunakan analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif itu kami gunakan untuk memberikan gambaran perekonomian, khususnya perekonomian Provinsi Jambi tahun 2010 sampai 2019 melalui infografis. Serta analisis kuantitatif, kami menggunakan pendekatan financial programming policy, yang mana FPP ini sudah dipakai oleh International Monetary Fund yang diadopsi oleh Bappenas. Adapun cara kerja dari FPP ini, FPP ini merupakan kerangka informasi terkait dengan kondisi awal perekonomian suatu negara atau wilayah tertentu, serta diminta untuk mengkonstruksi skenario dasar ekonomi makro dan memberikan informasi ekonomi makro secara detail. Skenario tersebut nantinya digunakan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi makro di negara atau wilayah yang kita analisis, kemudian memberikan identifikasi kerentanan-kerentanan variabel makro baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Di sebelah kanan itu ada main macroeconomic sectors, di mana ada 4 komponen yang akan dikaji atau dianalisis, namun itu pada level nasional. Pada level daerah, kita dapat menyesuaikan indikator yang kita analisis ke dalam 4 komponen tersebut. Mengapa keempat kategori ini tidak kita masukkan pada level daerah? Seperti contoh, balance of payment. Akan sulit kita menemukan data terkait dengan transaksi penduduk negara. Dan itu untuk level daerah sulit untuk didapat datanya. Jadi kita mungkin dapat mengganti balance of payment dengan indikator lain yang kita analisis. Kemudian juga untuk gambar yang sebelah kiri, itu turunan-turunan indikator yang akan kita analisis nanti. Dan itu masih pada level nasional. Untuk level daerah, kita akan menyesuaikan dengan indikator yang akan kita analisis. Mungkin selanjutnya Pak Indra. Nah, ini mungkin sedikit tambahan informasi. Boleh akses sedikit ya Bapak Ibu. Ini foto dokumentasi dari tim kerangka ekonomi makro. Itu ada pertama dengan Pak Kepala Bapeda, perkenalan awal, kemudian juga rapat awal dengan Pak Kabid Ekonomi. Terus gambar yang di bawah itu di Bapeda Kabupaten Bungo. Di sebelah kanan itu dengan BPS Kabupaten Bungo. Selanjutnya. Nah, yang di atas sebelah kiri waktu melakukan FGD dengan Bappenas. Sebelah kiri juga masih terkait FGD dengan Bappenas, sebelah kanan bawah juga masih FGD dengan Bappenas. Di atas itu persiapan laporan pendahuluan dengan tim kerangka ekonomi makro. Ada Pak Kabid Ekonomi dengan Bu Kabid PE, juga Pak Hendra. Selanjutnya, nah ini judulnya Ngopi Sejam, ngobrol pintar seputar Jambi, antara Kepala Bapeda Provinsi Jambi dengan Kepala BPS dan Kepala BI. Juga itu rapat koordinasi awal di sebelah kiri bawah. Rapat koordinasi awal untuk laporan pendahuluan. Sebelah kanan, paling sudut itu fotonya diambil kemarin, hari Minggu. Jadi kami masih kerja hari Minggu kemarin. Jadi mungkin Pak bisa lanjut. Nah, oke, mungkin itu Bapak Ibu laporan pendahuluan kami. Kami juga mohon masukan dan saran untuk laporannya lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.